Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Topik ketiga statistika hari ini, Bu Intan akan membahas mengenai analisis varians. Mungkin di beberapa topik sebelumnya kalian sudah memahami mengenai hipotesis. Nah, kita beralih ke analisis varians karena hubungannya masih dalam hipotesis. Ya, untuk menganalisis varians itu kita harus tahu dulu varians itu apa. Jadi varian adalah ukuran variasi. Ya, Bu Intan ulangi, ukuran variasi yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari min atau rata-ratanya. Jadi semakin bervariasi data itu berarti semakin jauh data itu tersebar di sekitar rata-ratanya. Jadi semakin baik ya, dan semakin jauh. Jadi semakin bervariasi, semakin baik dan jauh data itu akan tersebar. Nah, rumus varian data tunggal. Dalam varian ada data tunggal dan ada data ganda. Ya, kita belajar dulu varian data tunggal dengan rumus berikut ini. Sipangan baku, jadi varian dari populasi ya, dikuadratkan sama dengan ini hasil rata-rata dari jumlah data populasi ya. Kemudian I ini menunjukkan skor data ke I populasi sama dengan 1 dalam kurung XI skor data ke I populasi minus mu rata-rata populasi kuadrat per N jumlah data dari populasi. Contoh soalnya seperti ini. Kita ketahui data ada 6, 7, 8, 8, 9, 10. Varian populasi dari data di atas adalah, kita hitung minnya dulu ya. Ini umum, kalian pasti sudah tahu saat duduk di bangku SMA maupun SMP matematika menghitung min ini dari hasil rata-rata. Kita rata-ratakan X-nya 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 dan plus 10 per 6. Hasilnya 48 dibagi 6, 8. Setelah itu, setelah dapat rata-ratanya, selanjutnya kita mencari varian populasinya. Dengan rumus yang sebelumnya tadi, 6 min 8 dikuadratkan, 7 min 8 dikuadratkan, 8 min 8 dikuadratkan, 8 dikuadratkan plus 9 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 10 min 8 dikuadratkan. Jadi setelah dikurangi kemudian dikuadratkan ditambah dengan angka berikutnya per 6 ya. Nanti apabila kalian hitung hasilnya sama dengan 1,67. Jadi varian populasi dari data di atas adalah 1,67. Selanjutnya ada rumus lagi untuk menentukan varian sampel. Sampel dilambangkan S ya, varian S kuadrat sama dengan rata-rata dari XI min X kuadrat X rata-rata per N min 1. Jadi S kuadrat ini varian sama dengan rata-rata dari nilai X ke I minus rata-rata per ukuran sampel min 1. Jadi ini jumlahnya. Habis ketahui nilai X ke I minus rata-rata, kemudian dijumlahkan per N ukuran sampel min 1. Contoh soal seperti ini. Ada data 6, 7, 8, 8, 9, 10. Varian sampel dari data di atas kita bikin tabel. X1-nya 6, 7, 8 ini ya. Dan seterusnya ya. Apabila dijumlahkan hasilnya 48. Kemudian XI min X rata-rata ada min 2, min 1, 0, 0, 1, 2. Jadi ini dari rentangan menentukan min. Kemudian XI min X rata-rata dikuadratkan
min kuadrat min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 0 dikuadratkan 0, 0 dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, hasilnya 10. Ya, kita tahu jadi xi nya 48, xi min x rata-rata dikuadratkan sama dengan 10. Kalau sudah, hasilnya dimasukkan ke dalam rumus, jadi hasilnya variansnya sama dengan 2. 10 dibagi 5, n min 1, n nya kan 4 tadi ya, n nya kan sama dengan 6 tadi, min 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya varian sampel dari data adalah 2. Sedangkan menentukan rumus varian data kelompok adalah S kuadrat sama dengan ini jumlah dari K, nilai K dan I sama dengan 1, kemudian dikuadratkan, ya kan, dikuadratkan minus jumlah dari, nah ini akan Bu Intan bahas setelah kalian menentukan varian data tunggal dulu, ya, akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kita beralih ke koefisien varian. Koefisien varian ini atau KV sama dengan S simpangan baku per X rata-rata kali 100. Jadi koefisien varian ini merupakan perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persen. Ini 100% ya, maaf. Harusnya ada Bu Inten cantumkan persen di sini. Nah, deviasi rata-rata atau rata simpangan. Deviasi rata-rata itu adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai-nilai rata hitungnya. Sebelum menggunakan rumus, terlebih dahulu kita harus mencari dulu deviasi masing-masing skor. Dengan mencari nilai masing-masing skor, dikurangi dengan nilai rata-rata. Rumusnya berikut ini. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan sebuah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan sebaran data dalam suatu sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke min atau rata-rata nilai sampelnya. Rumus SD adalah akar dari jumlah X kuadrat per N. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Bu Intan akan bahas kembali dalam pertemuan ke topik 3. Silahkan buka e-learning dan silahkan mengadakan forum diskusi, dan insya Allah semoga kalian bisa memahaminya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.